also the coach is saying next month is times 10. Know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari Arab Saudi dalam jelang kualifikasi Piala Dunia round 4 zona Asia. Ada kabar buruk yang sebelumnya memang kita sembunyikan, bahwasanya tadi sore ya, lewat akun PSSI memang Patrick Kluivert mendapatkan telepon dari Emil Audero. Kenapa kemarin Nadeo Argawinata diberangkatkan ke Arab Saudi? Karena memang ada satu masalah yang membuat titik berat di mana kiper timnas Indonesia yang bermain untuk Cremonese di Liga Serie A harus tidak bisa ikut dalam kualifikasi di round 4 ini. Nah, sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk memberikan dukungan kita menuju 100.000 subscribers dan agar Anda selalu mendapatkan informasi seputar konten-konten yang setiap hari kita tayangkan. Jangan lupa untuk berikan komentar dan saran kepada channel ini. Terima kasih yang sudah memberikan kritikan dan saran pada link komentar. Oke, hari ini di siang tadi ya, bersama-sama kita mungkin rekan-rekan bisa nanti buka Instagram ataupun YouTube dari PSSI. Di sana Patrick Kluivert menjelaskan bahwasanya dia bersedih dengan ketidakhadiran seorang Emil Audero, kiper terbaik Serie A, di mana setelah berarti kemarin pagi itu berarti ada hari Kamis itu Emil Audero melakukan scan MRI. Jadi terhadap cedera yang dialami sebelum menghadapi Como minggu yang lalu. Nah, dari scan MRI, Emil Audero menjelaskan kepada Patrick Kluivert dia tidak bisa ikut dalam rombongan skuad Indonesia ke Arab Saudi. Ini membuat Patrick agak sedih, tapi ya itu memang sepak bola ya itu uniknya. Ada cedera, ada yang fit ya. Meskipun di depan kita hari ini sudah kedatangan Ole Romani ya. Hari ini Ole Romani sudah datang di Arab Saudi. Ada kekurangan, ada kelebihan itu ya. Karena ya itu tadi, apakah Martin Paes ini juga bisa dipasangkan, dimainkan? Kita masih menunggu karena kiper PSM Makassar juga dipanggil langsung berangkat ke Arab Saudi. Jadi memang kejadian-kejadian ini cukup mendadak dan PSSI memang selalu memberikan keputusan di akhir biar tidak terjadi keributan. Karena di skuad kita ya kiper itu memang kalau gak terbaik ya pemain juga agak ragu-ragu ya dalam mereka bermain. Kalau kipernya bagus mainnya, maka pemain juga nyaman ketika back-back kita ada J.I.C.S, Kevin Dix, Jordi Amat, Rizky Ridho ya. Di belakang, di tengah itu bermain juga agak nyaman. Nah, dari apa yang sudah kita sampaikan hari ini, karena kami kemarin juga menginformasikan dengan soal kiper kita Emil Audero dan juga Martin Paes, karena kita juga meredam hoax ataupun memang berita itu belum sampai ke kita dari seorang Patrick Kluivert ya. Karena tadi siang sudah dijelaskan untuk Martin Paes kayaknya masih aman, sementara Emil Audero di Kamis pagi melakukan scan MRI dan memang hasilnya dia tidak bisa ikut skuad timnas di Arab Saudi. Nih. Oke, itu informasi yang kami sampaikan tentang Emil Audero ya rekan-rekan semuanya. Tetapi kalau ada kekurangan pasti ada kelebihan. Dengan tidak hadirnya Emil Audero, Ole Romani dipastikan sudah hadir di Arab Saudi. Juga ini menimbulkan pertanyaan dengan para penonton yang ada di Indonesia itu kan terpecah ya, ada yang suka Marcelino Ferdinand, ada yang enggak kan gitu ya.
Di media-media sosial itu banyak masyarakat yang berkomentar begini, kenapa kok Oli Romani dipanggil nggak pernah main karena cedera, sementara Marcelino Ferdinand nggak dipanggil, ini kenapa? Satu alasan yang bisa kita jelaskan, Marcelino Ferdinand ternyata masih cedera, rekan-rekan semuanya ya. Tetapi ya itu, saya juga nggak kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Manajer Sumarji. Beliau mengatakan Lino itu di WA gitu sama Pak Sumarji, gimana Lino, ini masih sakit Pak, kaki saya Pak gini. Tapi kan dia dimainkan ice stretching. Oke lah, itu memang gaya bahasa yang mungkin perlu diperbaiki dari PSSI ya. Karena memang suka nggak suka, pilihan pelatih itu nggak bisa kita samakan dengan keinginan kita. Oke ya. Sekali lagi, keinginan pelatih itu tidak sama dengan keinginan kita. Kalau Oli Romani memang ya cedera, tapi dia selalu memberikan performa yang cukup bagus. Sebagai seorang striker timnas Indonesia, dalam 3 pertandingan dia sudah mencetak 3 gol, dan itu terjawab. Sementara itu Marcelino Ferdinand memang ya kemarin dia mencetak gol saat kita di round ketiga ya, Arab Saudi kesini, dia mencetak 2 gol di kandang GBK. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ya. Jadi perdebatan soal siapakah yang layak untuk dipanggil gitu ya. Karena memang pemanggilan pelatih itu sesuai dengan keinginan para pelatih. Jadi nggak bisa sama dengan keinginan kita. Itu ya rekan-rekan, pikiran saya, perasaan saya juga akan berbeda dengan Anda semuanya. Karena memang berbeda. Apa yang saya sampaikan nanti pasti ada yang kontra. Ya, pikiran yang saya sampaikan pasti ada yang kontra. That's good. Kalau ada yang kontra, nice. Saya suka itu, karena ketika Anda komentar setuju semua, aduh, saya malah jadi gak enak. Ya, itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi seorang pelatih apapun itulah ya, pasti punya keinginan yang berbeda dengan para fans. Kita inginnya yang dipanggil ini, yang ini. Tapi dalam skema seorang pelatih itu pasti berbeda. Nah, oke, rekan-rekan semuanya, tadi udah kita sampaikan untuk bagaimana seorang Emil Lauderio setelah scan MRI, kemudian pro kontra antara fans timnas Indonesia yang membahas Marcelino nggak cedera, ini nggak dipanggil, kemudian Oli Romani nggak pernah main tapi dipanggil gitu ya, cedera. That's okay ya, nice. Itulah timnas kita. Mudah-mudahan semuanya yang ada di Arab Saudi ini semuanya hatinya itu pesannya positif. Tenang, mereka bintang di lapangan, di klubnya, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan poin ataupun hasil yang positif dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Oke, dari Jakarta saya menyampaikan terima kasih dan saya mohon maaf mungkin kemarin ya agak memberitakan kurang pas di hati Anda. Saya mohon maaf. Dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.